Selamat pagi, teman-teman. Ah, Dunia makin seru aja ya. Pertama-tama, saya sampaikan dulu selamat Hari Paskah kepada teman-teman eh, Kristiani. Semoga dunia makin baik, makin segar dengan kasih sayang dan solidaritas. Eh, Trump menetapkan 245% bagi Cina, tarif Cina. Ini artinya pernyataan bahwa Cina tidak perlu lagi ekspor barang ke Amerika. Ini artinya. Sudahlah, putus hubungan. Mungkin bagi Cina ini kejutan juga. Lalu bagaimana sudut pandang kita melihat ini? Sayang sekali kalau eh, peristiwa seperti ini tidak kita rekam dalam memori kita, karena ini satu pertarungan yang eh, jarang ada, dan kita masih harus bersyukur bahwa pertarungan kelas dunia ini terjadi dalam bisnis, bukan dengan nuklir. Jadi satu sisi orang semua kelihatan kecewa, ya, menghujat dengan segala macam tanggapan emosional. Tapi saya sih merasa bersyukur bahwa masalah besar di dunia ini dicoba diselesaikan dengan perang dagang, bukan dengan perang nuklir. Konteksnya begini, kalau tidak dilakukan apa-apa, kalau Trump atau Amerika tidak melakukan apa-apa, maka apa yang akan terjadi? Yang akan terjadi adalah Cina akan makin kuat karena ekosistem industrinya, ekosistem bisnisnya sudah sangat kuat. Mulai dari teknologi, infrastruktur, eh, peraturan, pelayanan pemerintah, politik, dan sebagainya sudah yang paling eh, baik saat ini sehingga mampu melahirkan produk-produk yang sangat kompetitif dan berbagai ragam. Jadi sederhananya begitu. Kalau dibiarkan, kalau Amerika membiarkan, maka Cina plus BRICS-nya ya pelan-pelan akan terus menguat dan pada akhirnya Amerika akan dipojokkan. Dolar akan kalah kalau dibiarkan. Menurut saya kita harus melihat dari konteks ini. Bisa salah, bisa enggak, tapi silahkan kita coba cari konteks yang relevan. Nah, dalam konteks ini, menghentikan pertumbuhan Cina, Trump lakukannya dengan perang tarif, bukan dengan perang Laut Selatan atau dengan perang nuklir, ancaman Taiwan, dan sebagainya. Sebetulnya ini satu keberkahan bagi dunia. Masih ingat di zaman Biden, zaman Ukraina, kita mulai khawatir tentang nuklir. Tapi hari ini tidak. Toh kita menghujat Trump habis-habisan. Ya nggak apalah. Nah, jadi apa yang sedang dilakukan Trump? Kalau pada pandangan saya, dengan menetapkan tarif 245%, Trump sama juga bilang, sudahlah Cina, berhentilah ekspor ke Amerika. Lalu Trump memberikan waktu 3 bulan kepada negara lain untuk bernegosiasi. Ini yang menariknya. Jadi pada saat Trump memberikan serangan gambit pertamanya, setting tarif pertamanya, rupanya Trump sedang ingin memetakan situasi dunia. Trump ingin membangun aliansi baru, mempunyai teman-teman baru dalam ekonomi yang lebih setia kepada Amerika. Bukan setia kiri, setia kanan. Dalam globalisasi kemarin, orang setia kiri, setia kanan, mencari pulangnya masing-masing, mencari suksesnya masing-masing, dan Trump kehilangan teman-teman setia, dan BRICS muncul dengan Cina, Rusia, dan sebagainya. Ini yang Trump tidak mau. Jadi Trump ingin uh, memetakan kembali
mana negara-negara yang punya potensi menjadi aliansi ekonominya yang lebih setia. Inilah yang dilakukan dengan gebrakan pertamanya. Nah, sekarang Trump sudah tahu banyak negara yang ingin negosiasi. Bahkan Vietnam langsung minta negosiasi dan langsung diberikan keringanan yang hebat. Ini perlu kita baca. Kenapa Vietnam mendapat keringanan begitu besar? Karena Trump menginginkan Vietnam menjadi salah satu supplier pengganti produk Cina di Amerika. Jadi intinya, Amerika sedang mencari supplier-supplier baru untuk menggantikan peranan Cina di Amerika. Karena Trump melihat kalau Cina terus dikasih kesempatan di Amerika, ini hanya akan menguatkan Cina dan melemahkan Amerika. Sekarang mungkin dia sudah lihat peluangnya dan makanya dia kasih waktu 3 bulan untuk melakukan negosiasi negara mana yang akan beraliansi dalam aliansi yang baru dan kemudian juga memberikan kesempatan kepada para industrialis Amerika yang berinvestasi di Cina. Mereka harus keluar dari Cina, memindahkan pabriknya dari Cina, atau tidak bisa masuk Amerika. Tegas sekali. Apple mau produksi di Cina, silahkan Anda tidak bisa masuk Amerika. Walmart mau supply dari Cina, silahkan Anda tidak bisa masuk Amerika. Siapa lagi? Intel, Anda mau produksi di Cina, silahkan Anda tidak bisa masuk Amerika. Ini tegas sekali, sehingga tidak ada pilihan bagi industri Amerika yang tumbuh di Cina, kecuali mereka relokasi. Memindahkan pabriknya ke negara-negara yang ditunjuk oleh Trump sebagai aliansi yang baru. Bisa saja ke Vietnam. Pertanyaan kita adalah kenapa tidak ke Indonesia? Kenapa tidak ke Indonesia? Inilah kesempatan Indonesia sebetulnya untuk menghidupkan kembali industri kita. Industri kita sudah terkunci oleh Cina. Karena persaingan industri adalah persaingan antar ekosistem. Dan ekosistem kita tidak mampu atau kalah jauh dibandingkan ekosistem industri di Cina. Mereka lengkap, mulai dari teknologi, pelayanan pemerintahan, infrastruktur, kapital, pelayanan masyarakat, tingkah laku karyawan dan buruh, semua memberikan dukungan positif kepada industri untuk tumbuh. Di sini tidak demikian. Ya, pelayanan pemerintah, pelayanan masyarakat, ormas-ormas, peraturan, ya kita tahulah macam-macam. Kita belum siap membangun satu ekosistem yang sehat bagi industri. Sehingga kalau Cina tidak ditahan, maka Indonesia terkunci industrinya, tidak akan bisa melawan Cina. Tidak akan ada industri Indonesia yang bisa melawan Cina. Jadi mestinya kita bersyukur bahwa Cina disingkirkan dari Amerika. Ya, mungkin kita harus berterima kasih kepada Trump bahwa Cina disingkirkan dari Amerika dan kita bisa ikut bersaing. Kalau kita mau melihat ini sebagai sebuah kesempatan, segeralah ambil posisi supaya industri yang mau relokasi dari Cina pindah ke Indonesia. Supaya sepatu dan tekstil kita mensuplai Amerika dengan baik. Banyak lagi yang bisa dilakukan, tapi segeralah bernegosiasi dengan Amerika agar produk kita bisa menggantikan produk Cina di Amerika. Itu intinya. Kita akan lihat pergerakan pergeseran supply ke Amerika, terbentuknya aliansi baru, dan kemudian relokasi dari industri-industri Amerika yang ada di Cina. Ini gejala yang luar biasa, makanya sangat penting untuk kita amati dan kita rekam. Mungkin ya, Cina akan melakukan gerakan yang juga bisa akan melawan ini, bisa saja, tentu saja. Cina mungkin juga belum keluar
seluruh jurusnya. Tapi jauh yang saya lihat, Amerika jelas menghentikan dagang dengan Cina. Dan kenapa dia perlu menegaskannya sekarang? Karena Trump harus memberikan keyakinan kepada negara lain bahwa Cina berhenti sebagai supplier Amerika. Ini diperlukan untuk negosiasi. Trump akan bilang kepada negara yang datang kepadanya, kamu akan bisa berdagang di Amerika menggantikan Cina kalau itu dia kemudian berikan syarat-syarat macam-macam. Jadi ya terserah bagaimana melihat masing-masing. Kalau saya melihat inilah saatnya Indonesia keluar dari kungkungan uh, ekosistem industri Cina, mencoba kembali membangun. Kita tahu sekarang ini misalnya BYD membangun di Indonesia mobil listrik kapasitas yang besar, katanya untuk ekspor. Ya, saya nggak tahu apa ini nanti bisa masuk ke Amerika karena produk Cina ya. Tapi kalau diproduksi di Indonesia mungkin bisa masuk. Jadi atau ini memang semacam relokasi dari BYD. Kenapa? Sebabnya itu juga BYD ke Eropa membeli pabrik-pabrik tua ya untuk bisa beroperasi berproduksi di Eropa. Mungkin BYD sudah membaca ini. BYD sudah duluan meregulasi industri. Bisa terjadi begitu. Nah, jadi sekarang ada peluang bagi kita, bagi Indonesia, eh, membuka lagi industrinya dengan pertolongan eh, Mr. Donald Trump. Teman-teman, tentu saya nggak ingin sok tahu dalam urusan ini, ya, bahwa mengerti apa yang sedang terjadi, itu tidak demikian maksudnya. Maksudnya adalah kita punya kerangka berpikir yang relevan dalam menganalisa situasi supaya Indonesia punya kesempatan. Kalau Cina terus menguat, ada bagusnya memang, tetapi bagi industri kita tidak bagus. Terlalu berat. Kita masih butuh waktu untuk tumbuh. Tapi tentu ini terserah pada pimpinan negara yang lebih pintar, pada tokoh-tokoh ekonomi yang lebih memahami persoalan. Saya cuma pedagang saham yang melihat dari sisi perdagangan praktis ya. Tentu kita ingin perusahaan-perusahaan di Indonesia kembali naik apresiasinya dan kita bisa melihat harga saham kembali rebound. Dan itu akan terjadi kalau Indonesia muncul kembali sebagai negara yang memiliki kesempatan. Pak Prabowo sudah melakukan langkah yang tepat sekali dengan membangun swasembada pangan. Kita doakan saja ini berhasil dalam 2 tahun ini, kelihatan hasilnya, itu akan memberikan citra yang sangat positif untuk investasi. Nah, apalagi kalau kemudian kita berhasil mendapatkan konsesi dagang di Amerika. Jadi janganlah bertindak sembrono. Juga kita tidak perlu memusuhi Cina, tentu saja. Cina adalah sahabat mitra bisnis kita. Kita hanya ingin mengambil sedikit kesempatan di Amerika. Mungkin bisa menolong industri tekstil, sepatu, atau yang lainnya. Tentu tidak revolusioner ya, tetapi lumayanlah daripada nanti kita mengalami industri kita terus bangkrut melawan Cina dan akhirnya kita PHK massal dengan segala efek negatifnya. Jadi ada satu kesempatan sementara bagi kita menjaga industri sambil kita bertumbuh memperbaiki ekosistem kita sendiri. Saya kira Pak Prabowo sangat mengerti, terbukti juga dengan beliau membebaskan kuota. Ini saya masih ada bias ya. Apakah yang dibebaskan kuota atau impor? Tarif impor kos 0. Kalau kuota yang dibebaskan itu bagus sekali. Kenapa?
Karena selama ini kuota menjadi konsesi, menjadi keistimewaan beberapa oknum, beberapa pelaku bisnis saja. Ya, si ini dapat, si ini nggak dapat. Jadi di situ ada pilih kasih. Ya tentu tergantung dealnya barangkali siapa yang dikasih. Tapi kalau dengan terbuka kuotanya, siapa saja bisa mengimpor. Dan kalau siapa saja bisa mengimpor, akan terjadi kompetisi. Ya, sehingga masyarakat tidak harus membayar terlalu banyak bagi para importir. Tarif beda lagi. Ya. Apakah yang dimaksud Pak Prabowo tarif yang dibebaskan, nol, atau kuota yang dibebaskan? Ini dua hal yang berbeda. Kita akan lihat nanti bagaimana pelaksanaannya. Tapi kalau menurut saya, kalau itu kuota yang dihilangkan, semua orang boleh import, itu sangat positif. Tidak ada lagi jual beli izin, jual beli kuota hilang. Dari situ saya melihat niat baik Pak Prabowo untuk menghilangkan satu sumber korupsi di negara ini, yaitu deal untuk kuota. Nah, kalau Pak Prabowo terus melakukan ini, saya kira akan membangun citra negatif, positif kepada iklim ekonomi kita, dan tentu pada akhirnya akan meningkatkan harga saham. Ya, kita sih tunggu harga sahamnya ya. Jadi saya, kalau dalam dunia catur ini saya melihat pertarungan Trump ini dari konteks catur saja karena gampang saya mengerti dan sedikit main catur. Jadi gebrakan pertama Trump menurut saya adalah sebuah gambit, ya, serangan pembukaan, langkah pembukaan yang kemudian diikuti oleh Cina dengan pertahanan yang kuat. Nah ini sekarang masuk sudah, ini sudah skak ini, ya, kemarin masih skak kuda pakai 145%, hari ini skak benteng sudah ini, ya, 245%. Apakah mat atau tidak kita nggak tahu, atau malah malah bentengnya Amerika yang akan dimakan oleh kudanya Cina, ya, kita belum tahu ini mana sebetulnya yang lebih lihai dan mana yang lebih kuat. Cina jelas kuat lah, ekosistemnya kuat, tapi kan dolar masih masih penguasa dunia, dan ini kan penggunaannya bisa kemana-mana, kita nggak tahu. Dan ini kita beberapa aliansi Amerika belum kelihatan. Jepang mau apa? Korea mau apa? Ya. Karena mungkin Jepang dan Korea sedang tepuk tangan ini. Ya. Kalau Cina berhenti di Amerika, Jepang jelas diuntungkan, Samsung diuntungkan, ya. Apalagi LG diuntungkan. Ya, seberapa pintar Jepang manfaatkan ini, seberapa pintar Korea Selatan manfaatkan ini, seberapa pintar Singapura yang hanya didenda 10% bisa manfaatkan ini. Kita belum lihat gerakan-gerakan dari aliansi Amerika yang pasti setia. Jepang, Korea Selatan, Thailand pasti setia kepada Amerika. Singapura apalagi. Demikian, jadi jangan menanggapi gebrakan Trump dengan pemikiran-pemikiran sentimental dan tidak memahami konteks. Konteks inilah konteks pertarungan, konteks perang. Kita lihatlah dengan analisa yang relevan. Dalam konteks ini bagi saya adalah usaha Trump untuk menghambat pertumbuhan BRICS, ya, menghentikan kesempatan BRICS untuk tumbuh dengan modal Amerika. BRICS Cina mau tumbuh dengan BRICS tapi modalnya Amerika gitu. Trump nggak merasa enak banget dulu. Ya, lu dagang di sini tapi lu bikin aliansi yang melawan saya. Sederhananya begitu. Jadi Trump mau menghentikan itu, dan ini satu perubahan struktur perdagangan dunia yang menarik. Ya, saya berharap para tokoh-tokoh ekonomi kita, ya, mampu mengambil peluang dari situasi ini, segera ke Amerika, para juragan, para taipan segera ke Amerika. Di sini ada kok orang-orang yang kenal pribadi dengan Trump. Ya, sekarang di Lido itu ada lapangan golf Trump, katanya bagus. Jangan terlambat, jangan terpengaruh oleh omongan-omongan yang sekedar keberpihakan, sentimen.
Dilihatlah ini sebagai satu peluang bisnis. Tentu kita belum tahu mana yang akan memenangkan game ini, tetapi peluang jangan ditutup. Demikian teman-teman, mari kita tonton terus pertarungan yang menarik ini, yang jarang ada, ya, kita ikuti fakta-faktanya, dan siapa tahu barangkali kita bisa dapat gagasan untuk ambil cuan di bursa. Selamat pagi, eh, selamat libur hari ini, dan sekali lagi selamat Paskah kepada teman-teman Kristiani. Selamat pagi.